Sedikit highlight untuk podcast malam ini. Mungkin Wah, Mas Sandro pernah ngalamin nggak kayak gini nih? Jangan-jangan pernah nih. waduh. Kalau ditinggal nikah sih ya ngalamin ya. Tapi kalau sampai nggak sempet atau malu buat ngungkapin perasaan sampai ditinggal nikah, Itu juga sama pentingnya mengenal orang yang apa ya, yang kita suka. Tapi emang dalam proses PDKT ini kita nggak akan bisa dapat banyak sih. Selamat datang di Remas Podcast, di mana kami bukan meremas topik, tetapi mengemas topik. Topik yang akan kami kemas pada malam ini adalah mengenai PDKT. Dan nama saya Dito. aku Chandra. Iya, dan sayangnya Erwin lagi nggak berada bersama kita ya. Soalnya dia Aduh, ada sesuatu dah pokoknya. Tapi ya semoga dia selalu diberi bimbingan supaya dia dapat terus melakukan segala tugas-tugasnya dengan baik. amin. Amin. Oke, wah seru ini malam ini. Sebenarnya topiknya lumayan seru soal PDKT. Asik. Ini kenapa kita pilih topik ini sebenarnya karena aku sendiri aku sering lihat kasus-kasus di mana orang mereka PDKT, mereka mendekati orang yang mereka suka, terus gimana ya? Nggak mereka nggak mengungkapkan apa yang mereka rasa gitu kepada orang tersebut, dan dalam beberapa kasus juga bahkan mereka sampai orang yang mereka suka itu malah sampai udah menikah segala. Waduh. Tapi si orang yang suka ini nggak sempat sama sekali untuk mengungkapkan. Mungkin Wah, Mas Sandro pernah ngalamin nggak kayak gini nih? Jangan-jangan pernah nih. waduh. Kalau ditinggal nikah sih ya ngalamin ya. Tapi kalau sampai nggak sempet atau malu buat ngungkapin perasaan sampai ditinggal nikah, jangan sampai deh kayak gitu. Untungnya belum Oh, pernah jangan sih. sampai. Tapi kalau ditinggal nikah Oh. udah. Waduh. Tapi berarti pernah ngalamin ditinggal nikah. Tapi berarti ya menyampaikan juga ya Mas ya. Menyampaikan. Harus. Wah, bagus. Dan itu dari pengalaman itu nyesel nggak Mas nyampain perasaan itu atau gimana? Kalau nyesel nyampein sih ya kan ya 50-50 lah ya. Karena gini. 50-50. Karena gini, kalau menurutku ya mending ngungkapin terus ditolak daripada nggak ngungkapin dia nggak tahu terus dia sama yang lain. Wah, itu menurutku malah lebih Waduh. ini sih. Lebih kacau sih. Lebih kacau itu. Lebih sakit sih kalau menurut Iya, saya. ngeliatin sama dia sama orang lain padahal kita sebenarnya juga suka sama dia tapi kitanya diem aja. Wah, itu nggak bisa sih. Iya sih, sama aku dulu, meskipun aku tidak melanjutkan hubungannya atau apa gimana, tapi aku tetap ini sih bukan bangga ya, tetap nggak menyesal bahwa aku udah Nah, PDKT dia, aku udah gitu. ungkapin perasaan. Kan jadi ada kayak pengalamannya gitu sih menurutku ya. Pengalaman merasakan, ya istilahnya merasakan jatuh cinta gitu. Nah dari situ aku jadi berpikir sih, kenapa ya orang itu melakukan PDKT dan kenapa emang itu penting gitu. Kenapa kita harus melakukan PDKT? Menurut Mas Chandra gimana? Menurutku kenapa pentingnya kita harus PDKT ya karena sebenarnya kita semuanya pasti setuju ya kalau PDKT itu emang tujuannya buat kita saling kenal nih sama eh, calon pasangan atau yang bisa kita bilang mungkin gebetan ya kali ya. Maksudku proses untuk saling mengenal karena kita sedang berusaha untuk tahu lebih banyak calon pasangan kita tuh sebenarnya mereka ini orang yang terbaik bukan terbaik atau yang orang yang kita butuhkan atau sesuai kriteria kita gitu untuk jadikan mereka pasangan gitu.
Karena lagi-lagi kalau kita nggak PDKT terus langsung pacaran, mungkin rasanya mungkin bisa, cuman aneh ya. Karena kita belum Iya. saling kenal. Kecuali mungkin orang tua kita di zaman-zaman yang mereka biasanya mungkin kan mereka ada yang menikah terus tapi emang nggak sempat PDKT nih, cuma kenal ya mungkin langsung menikah gitu ya, nggak sempat pacaran kali itu. Tapi menurut kamu gimana? Oh, menurutku ya. Mm-mm. Ya aku setuju sih sama yang kata Mas Chandra itu, bahwa kalau PDKT itu emang penting supaya kita bisa istilahnya lebih mengenal sih sama orang yang kita sukai gitu. Karena kan mungkin episode sebelumnya kita bahas tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri gitu kan. Mm-mm. Itu juga sama pentingnya mengenal orang yang yang kita suka. Tapi emang dalam proses PDKT ini kita nggak akan bisa dapat banyak sih, nggak akan bisa tahu banyak tentang orang yang kita suka. Tapi justru itu kayak permulaan gitu, kayak batu loncatan ya, mungkin bisa dibilang batu loncatan bagi kita untuk mencapai jadian gitu istilahnya, kayak dating, kita mulai dating, mulai pacaran. Finally. Jadi ya kalau nggak ada PDKT ya kayak sama aja nggak ada kontak. Tapi yang menarik apa namanya? Mungkin sedikit nambahin ya. Mungkin Iya, apa boleh. namanya? Yang hebat itu kebanyakan ya mungkin aku nggak tahu seberapa banyak ya. Cuman aku sih ngelihat banyak banget orang zaman dahulu tuh mereka walaupun nggak sempat PDKT, mungkin nggak sempat pacaran lama atau bahkan nggak pacaran, mereka tuh kebanyakan dulu kan langsung nikah kan ya. Banyak banget yang mereka tuh bisa lebih apa ya, lebih langgeng lah hubungannya daripada yang kayak zaman-zaman sekarang ya. Ya walaupun emang udah beda zamannya dan beda caranya ya. Aku sendiri sih juga masih menerka-nerka gimana akhirnya mereka tuh bisa kayak bisa tahan gitu loh sama satu sama lain gitu. Walaupun mereka awalnya Iya. nggak PDKT. Iya, kayak menarik juga sih, kayak gimana mereka akhirnya bisa akrab gitu ya. Wah, menurutku malah apa namanya kayak PDKT-nya atau mungkin mereka pacarannya tuh setelah nikah gitu mungkin. Menurutku loh ya, itu kayaknya hal yang dibalik gitu. Mungkin zaman dulu hal yang lumrah kali kayak gitu ya. Kali ya. Nah dari situ kan tadi ini kan aspek yang kita bahas barusan soal PDKT kan. Kemudian tadi di awal kita udah sempet bahas mengenai bagaimana pentingnya juga menyatakan cinta kita. Nah kira-kira menurut Mas Chandra penting nggak itu menyatakan cinta ketika kita PDKT? Wah, ini hal yang paling hal selanjutnya yang paling penting setelah kita lakukan PDKT. Nah, setiap orang tuh punya durasinya mereka masing-masing ya. Kalau selama PDKT berapa lama, kan kita nggak bisa maksain buat orang tuh kayak, oh kalian harus dua bulan kalian udah harus nyatain cinta kalian gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kadang orang perlu mungkin ada yang 4 bulan, bahkan ada yang PDKT selama 1 tahun gitu. Cuman dalam prosesnya ya kita mau nggak mau kita diharuskan untuk menyatakan perasaan kita. Karena kalau kita cuma PDKT doang, kita cuma pengen kenal doang, dan itu jadi kayak sia-sia gitu loh. Kita udah ngelakuin banyak hal, tapi kitanya cuman cuma kayak PHP doang gitu loh, deketin calon pasangan, tapi kita cuma deket doang. Kita nggak pernah bilang kalau kita sayang sama dia atau kita jatuh cinta sama mereka gitu. Dan kalau sampai nggak nyatain perasaannya tuh kasihan gitu. Karena apa? Karena si calon pasangan ini nggak ngerti, dan bisa jadi malahan nanti yang sakit hati malah yang PDKT.
Karena kita udah PDKT, udah ngelakuin banyak hal, terus kita ngenyatain keduluan sama orang lain. Nah, kita malah sedih nih ngeliatin orang lain nih sama si pasangan apa ya, calon pasangan kita gitu kan. Iya. Awalnya dulu aku juga sih pas PDKT malah awalnya friendzone gitu, terus lama-lama ya nggak tahu kenapa, terus ya akhirnya sih jadian juga masih berawal di friendzone, tapi ya gitulah. Ini Pasti aku gitu. ingat karena kemarin kita sebenarnya minggu ini kan kita bikin story ya. Kita sebelum bikin episode ini kita bikin story, terus ada yang aduh aku kelupaan untuk screenshot buat teman-teman pendengar yang udah jawabin story kita gitu. Tapi ada satu yang aku ingat dari siapa ya? Mungkin kalau nggak salah namanya Alex. Dia bilang kalau dari temen, terus kita jadi suka, terus kita akhirnya PDKT, dan PDKT-nya kelamaan, akhirnya kita jadi friendzone lah gitu. Kayak udah terbiasa, jadi akhirnya nggak jadian, malah friendzone. Kalau menurutku sih soal menyatakan cinta itu awalnya kita harus menyadari dulu sebenarnya tujuan kita untuk PDKT itu apa gitu. Nah, Karena ada orang yang PDKT mungkin cuma buat ya iseng-iseng atau cuma buat cari temen gitu kan. Ya meskipun cuma buat cari temen, tetap ya menurutku sih tetap bisa dibilang PDKT lah. Kalau emang tujuannya untuk apa ya, membuka hati, untuk percaya bahwa suatu saat mereka bisa jadi pasangan kita, menurutku kita harus udah set the expectation, harus udah menentukan ekspektasi kita terhadap dia gitu. Kayak kalau kita emang dekatin dia dengan tujuan untuk melanjutkan perasaan kita kepada dia, ya yang jelas kalau kita punya perasaan sama seseorang, kita juga punya tekad untuk punya komitmen atau jadikan mereka pasangan kita, ya kita harus serius juga. Ya jangan malah kita jadi temen doang. betul. Karena kalau nggak kelihatan serius juga yang dideketin kan jadi mikir-mikir kan ya. Iya. Ini orang deketin buat apa sih gitu? Iya. Atau cuma buat ini aja apa namanya iseng-iseng berhadiah atau gimana gitu kan? Iya, makanya kan orang jadi bingung malah. Ini ngapain nih orang cuma deketin, pengen dia temen gue. Ya kalau dia temen gue ya jadi temen gue aja, tapi ya kalau emang mau jadi pacar gue, lu ngomong gitu. Nah, karena kita harus bedain ya kalau apa namanya PDKT untuk cuman jadi temen, PDKT untuk jadi pasangan, atau PDKT dengan hal-hal yang lain gitu. Iya. Biar nggak apa ya, nggak kayak es campur lah, semuanya ada di sana gitu, nggak ada bedanya jadinya. Nah dari situ pasti kan kita semua penasaran gitu, kayak cara PDKT yang terbaik tuh gimana. Soalnya pasti ada orang-orang yang minder gitu, kayak mereka nggak percaya diri, mereka takut gitu mau PDKT aja, mau deketin jadi temen aja takut gitu, atau mau mengungkapkan perasaan. Ya wajar sih kalau takut, kayak untuk deketin cewek aja takut gitu. Kira-kira apa ya, kayak cara-cara yang terbaik mungkin dari pengalaman Mas Chandra sama pengalaman saya gitu. Kalau dari Mas Chandra gimana? Oke, jadi gini, karena emang di episode apa namanya pertama itu kan kita ngomongin soal apa namanya mencintai diri kita sendiri ya sebelum kita mencintai orang lain. Menurutku memang kadang-kadang memang insecure ya, kita mungkin nggak cukup berani buat ya walaupun itu cuma PDKT, belum ke hal-hal yang lain gitu. Itu kenapa kita harus yakin kita menyadari kita tuh value-nya apa gitu, biar kita tuh bisa mengurangi rasa insecure kita buat walaupun itu cuma sekedar deket doang di awalnya. Iya benar. Itu penting karena ya apa ya, kalau kita cuman mikirnya mungkin dia nggak bakalan suka sama aku gitu contohnya ya.
cuma mikir gitu doang terus overthinking, ya kita akan tetap di sana gitu loh. Karena kita nggak berusaha mencoba, aku coba deh deketin dia gitu, biar tahulah reaksinya. Paling nggak kita mencoba, karena aku percaya bahwa kalaupun kita udah PDKT terus kita nyatain perasaan kita ke dia terus kita gagal, paling tidak kita udah satu langkah di depan. Cuman hal lain yang bisa kita lakukan jadi PDKT jadi lebih baik adalah dengan cara kita nggak jadi orang lain ketika kita PDKT. Karena pada umumnya kita tuh pengen calon pasangan atau gebetan kita tuh terkesan gitu loh, atau suka sama kita dengan cara kita deketin mereka. Karena kita selalu nunjukin hal-hal yang baik, kebanyakan hal-hal yang baik ya, biar mereka suka gitu sama kita gitu kan. Tapi seringkali kita malah jadi orang lain gitu. Kita ngelakuin hal-hal yang sebelumnya kita nggak lakuin, ya walaupun itu baik, tapi ya kita harus ingat bahwa kita harus tetap jadi diri kita sendiri gitu loh, apa adanya, sebisa mungkin ya, walaupun nggak sepenuhnya apa adanya, kita bisa nambahin hal-hal baik untuk ditambahin waktu PDKT. Tapi jangan sampai kalian kehilangan diri kalian sendiri gitu loh. Karena nanti takutnya waktu udah selesai PDKT terus akhirnya jadian, ya mungkin di awal-awal jadian atau pacaran gitu kan semuanya baik-baik aja, tapi dengan sangat yakin aku bisa bilang kalau nanti secara perlahan pasti pasangan mulai ini nih mikir, kok dia kok nggak kayak dulu ya, kok dia beda ya, kok dia begini begitu begitu. Jadi kayak akhirnya jadi bumerang sendiri gitu loh. Karena aku sendiri waktu PDKT ya aku nggak terlalu memaksa diriku untuk jadi lebih 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 dari yang sebelumnya gitu. Ya mungkin tambahin sedikit gitu. Nggak terlalu memaksakan diriku untuk jadi orang lain. Karena ya itu kenapa aku sering bilang kalau aku PDKT itu ya biasa aja, kayak ngobrol sama temen, kayak pengen lebih tahu, kayak lebih temen, kayak gitu doang sih. Nggak terlalu memaksa seperti yang lain gitu sih menurutku. Ya, aku suka tadi Mas Chandra bilang bahwa kalau kita PDKT kita harus jadi diri sendiri gitu. Karena kalau aku mungkin di episode sebelumnya udah sampaikan bahwa aku orangnya agak straightforward gitu ya. Kalau soal deketin cewek gitu. Jadi ya kalau aku suka ya emang aku bilang aku suka gitu. Terus aku benar-benar udah set the expectation kepada orang yang aku suka bahwa ya aku suka kamu gitu, dan aku ya ingin bisa melanjutkan ini jadi sebuah hubungan gitu. Bagi orang lain mungkin berbeda gitu, kayak Mas Chandra kan tadi bilang yang terbaik untuk ya jadi teman aja gitu, jadi teman dulu gitu kan. Iya, ya itu sih Kak, menurutku itu juga penting gitu untuk ya pasti memulai dari jadi teman dulu. Tapi kalau bagiku sendiri juga untuk itu tadi menetapkan sebuah ekspektasi gitu bagi orang yang kita suka, bahwa ya aku suka kamu dan aku mau supaya kita memulai sebuah hubungan gitu. Mantap. Ya emang tiap dari kita pasti punya cara-cara yang beda ya. Karena emang kita ada yang suka menyatakannya dengan memberi sesuatu seperti mungkin perhatian atau hadiah atau beberapa hal yang lain lah. Yaitu cara-cara kita masing-masing gitu. Memang itu nggak ada yang salah, itu memang cara kita masing-masing untuk ngasih tahu kalau kita tuh emang sayang sama mereka atau cinta gitu lah. Nah, mungkin nih di antara pendengar kita ada yang bertanya-tanya gitu, kayak aku udah
deket sama seorang cewek, aku sebenarnya ingin menyatakan cintaku kepada dia gitu. Wih, Tapi aku nggak berani gitu, atau tapi aku masih malu gitu. Kira-kira ada tips-tips nggak buat mereka nih? mungkin ya ini mungkin relate ke aku juga. Kadang emang ya mungkin setiap dari kita ada beberapa orang yang mungkin masih malu lah untuk Iya. menyatakan gitu. Ya tergantung sih dari setiap orang karena kita harus tahu kita malunya kenapa gitu. Kita malu karena Mm-mm. apa. Itu yang Iya. pertama yang menurutku perlu kita sadari gitu. Kalau udah kita ngerti, nah kita harus cari solusinya tuh. Sekali lagi, kalau kita cuma overthinking dan nggak ngelihat dia responnya kayak gimana, kita juga salah. Kita juga harus ngelihat nih, dia sebenarnya kelihatan baik-baik aja nggak sih kalau kita deket sama dia, Hmm. atau sekedar ngobrol sama dia responnya kayak gimana. Dan setelah itu ya tinggal kita ngeyakinin diri kita sendiri kalau kita udah ngeliatin bukti-bukti yang udah ada, kita harus yakin nih, ya paling nggak aku udah mencoba nih eh nyatain ke si cewek nih contohnya. Paling nggak aku udah mencoba gitu. Kalaupun nanti gagal, ya paling nggak aku udah lega gitu, nggak perlu overthinking kayak dia mau nggak ya, dia mau nggak ya, atau dia bakal nolak nggak ya, dia suka nggak ya gitu. Paling nggak adalah kamu adalah laki-laki yang udah apa ya, sudah menjadi laki-laki karena kamu udah berani sekarang, udah satu level tingkat gitulah, setingkat jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Paling nggak em, ya mungkin cuma itu aja sih. Beda lagi sih kalau cewek sih aku nggak ngerti kayak gimana. Iya. Mungkin sama ya. Mungkin sih. Aku juga kurang tahu kalau kalau soalnya budaya kita itu kan, budaya di Indonesia ini khususnya, Mm-mm. itu lebih kayak cowok yang ini ya, cowok yang menyatakan Yang harus perasaan gitu gitu ya. kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya nggak, menurutku pribadi nggak apa-apa kalau cewek yang menyatakan Iya, perasaan. nggak apa-apa. Karena Mm-mm. biar saling apa ya, saling tahu kalau emang suka ya udah kasih tahu aja. Nggak ada salahnya kok orang suka Heeh. sama seseorang, kan nggak ada salahnya. Iya. Dan untuk menambahin tadi Mas Chandra yang bilang, aku setuju banget bahwa um, yang penting itu kita berani aja dulu. Kita Hmm. ya pertama emang kita harus lihat dulu reaksi dari ceweknya sebelum, kayak bukan kayak reaksi dari kalau kita ngobrol sama dia, kayak jangan sampai Nah, dia orangnya cuek-cuek gitu, dia orangnya nggak deket sama kita, terus tiba-tiba kita ngomong aku suka sama hmm. kamu, tambah uh, tambah cuek dia ntar takutnya kan. Kecuali emang dia suka gitu, dia suka uh, balik uh, gitu, tapi kan kayak kemungkinannya nggak terlalu besar gitu. Mending kita ya awalnya mengenali cewek dulu, dan kemudian baru kita mencari courage-nya, mencari keberaniannya dalam diri kita. Um, Istilahnya ya loske wae ngono loh. Gasken Langsung lah pokoknya. digaskan lah, pokoknya digaskan. Yang penting jangan menahan diri terlalu banyak gitu, karena Hmm. lebih baik, seperti yang tadi Mas Chandra bilang, aku setuju. Lebih baik kita menyesal karena ya akhirnya kita nggak dapat, daripada kita menyesal nggak pernah ngomong Nah, sama sekali gitu. itu loh. Menurutku juga cara yang terbaik ya kita, ini bukan cara yang terbaik, maksudnya kalau kita emang tidak diterima atau kayak kita jadi kehilangan seseorang karena itu nggak masalah, karena kalau kita kehilangan satu, masih ada banyak orang-orang yang kemungkinan berpotensi menerima mereka itu, menerima kita gitu. Um, di luar sana banyak perempuan gitu yang atau banyak orang yang lawan jenis yang siap untuk menerima kita gitu. Tinggal kitanya aja berani apa enggak. Ya
ya kembali lagi itu soal kita lagi, bukan soal orang lain, tapi kita lagi, apakah kita berani apa enggak. Ya apalagi nih yang mau kita bahas. Dari aku kayaknya kita udah bahas baik soal PDKT, dan kayaknya teman-teman kita udah belajar banyak nih. Tapi pun kalau teman-teman mungkin ada sesuatu yang kita berdua lagi kelewatan belum diobrolin, mungkin kalian bisa nanya-nanya di DM atau di email ke mana apa tuh kalau mereka mau DM. Kalau mau DM @remas.podcast. Kalau emailnya remas.podcast@gmail.com. mantap. Jadi kalau kalian merasa ada yang kurang, kalian ada pertanyaan yang lain, kalian bisa DM kita ke sana gitu ya. Mungkin mau nambahin sedikit sih sebelum episode ini akan diakhiri ya. Kalau boleh nambahin, aku mau nambahin bahwa kita semua sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk mendekati dan juga menyatakan perasaan kita ke seseorang gitu. Even walaupun kamu cowok atau cewek, itu sama-sama punya kesempatan. Kalau kamu merasa kamu udah sayang, kamu udah cinta sama seseorang, ya kalau dia belum ngasih tahu ke kamu, ya kamu punya hak gitu. Kamu punya hak untuk ngasih tahu ke seseorang itu yang kamu rasa sayang, rasa menurut kamu pantas buat kamu, ya kamu boleh kasih tahu mereka gitu. Itu bukan hal yang salah walaupun kamu cewek sekalipun ya. Jangan lupa untuk jadi diri sendiri gitu. Kalian boleh ngasih sesuatu yang terbaik atau yang mungkin baik aja ya buat gebetan kalian, tapi jangan lupa ketika kalian kasih sesuatu yang baik atau terbaik untuk gebetan, jangan lupa kalian harus tetap jadi diri sendiri. Jangan sampai nanti di perjalanan kamu menjalani sebuah hubungan ini terjadi kayak ada bumerang lagi buat kamu, karena di awalnya kamu udah jadi waktu PDKT kamu jadi orang lain, bukan jadi versi kamu sendiri, kayak gitu sih. Itu sih dari aku. Toh mungkin kamu ada tambahan buat teman-teman. Ya singkatnya aja dari Mas Chandra, jadilah diri sendiri, jadilah berani, jangan takut. Mantap. Gitu aja sih. Ya kayaknya itu aja ya malam ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai detik-detik terakhir dari episode kita ya. Walaupun kita cuma berdua malam ini, semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin lagi PDKT atau yang mungkin masih rencana PDKT. Ya sama aja lah ya. Yang penting PDKT. Ya mungkin cuma itu doang. Kita ngucapin terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang atau mungkin salah ngomong. Ya semoga ini jadi hal yang baik malam ini yang kita bisa sampaikan ke kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Good night. Good night.